Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho memaparkan informasi terbaru terkait penanganan bencana tsunami Selat Sunda, dan kita saat ini telah terhubung dengan Pak Sutopo Purwonugroho. Selamat sore, Pak Topo. Tapi nggak bisa update saya. Selamat sore, Pak Sutopo. Kurang dengar. Suaranya kurang kencang. Ya, suaranya pelan nih. Baik, kita akan coba untuk kembali menghubungi Pak Sutopo. Selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak Sutopo. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Sutopo, dengan Zaki di studio saat ini. Terima kasih Pak Ya, halo, untuk waktunya. Kita ingin mencari informasi mengenai ada peringatan tsunami kedua tadi ya Pak ya, yang kita dapatkan. Dan ini bagaimana Pak? Apakah memang akan menimbulkan tsunami susulan atau bagaimana? Tadi siang memang sirine tsunami yang berada di Teluk Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, tiba-tiba bunyi sendiri. Sehingga menimbulkan kepanikan masyarakat. Masyarakat segera evakuasi ke shelter-shelter evakuasi ke tempat-tempat yang tinggi. Di perempatan jalan terjadi kemacetan dan masyarakat panik karena mereka melihat dampak sendiri tsunami yang menerjang wilayah Pandeglang. Dan kami telah berkoordinasi mengkonfirmasi ke BMKG. BMKG menyatakan bahwa tidak mengaktifasi peringatan dini tsunami susulan karena memang tidak ada, dan BPBD juga telah kami kontak, menghubungi dan menyampaikan bahwa mereka juga tidak membunyikan. Jadi fenomena yang terjadi tiba-tiba sirine tsunami berbunyi sendiri, ada kemungkinan ada kerusakan dalam sistem yang ada di sirine tsunami yang ada di Teluk Labuan. Mungkin karena terjangan tsunami tadi malam menyebabkan ada kerusakan-kerusakan komponen sehingga tiba-tiba berbunyi. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat memang tidak ada peringatan dini tsunami susulan yang terjadi, kemungkinan alat peringatan dini tsunami, sirine tsunaminya mengalami kerusakan sehingga tiba-tiba sirine tsunami berbunyi sendiri. Baik, terima kasih Pak Topo. Itu kekhawatiran yang pertama sudah dijawab dan sudah Anda luruskan kepada masyarakat karena juga viral di media sosial. Kekhawatiran yang kedua yang juga viral videonya adalah lava pijar yang keluar dari Gunung Anak Krakatau, Pak. Apakah ini akan berdampak selanjutnya di beberapa hari ke depan terhadap gempa ataupun juga gelombang yang tinggi? Ya, sebenarnya erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sejak Mei berlangsung sampai saat ini sebenarnya seringkali disertai dengan lontaran batu pijar, juga leleran lava yang keluar dari kawah. Itu adalah fenomena biasa saja, tidak membahayakan. Dan kalau kita melihat aktivitas-aktivitas letusan, apalagi yang berlangsung tadi malam, letusannya tidak besar, jauh lebih besar pada bulan November 2018, erupsi yang terjadi Gunung Anak Krakatau, erupsinya lebih besar, baik dari tinggi kolom maupun lontaran-lontaran batu pijar, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi yang ada di sana. Dan PVMBG juga merekomendasikan daerah zona berbahaya sesungguhnya adalah di dalam radius 2 km dari puncak kawah Gunung Anak Krakatau. Mengapa kemarin erupsi yang sebenarnya tidak terlalu besar tetapi dapat memicu kemungkinan terjadinya longsor bawah laut yang kemudian memicu tsunami, saat ini masih dilakukan penelitian oleh BMKG dan Badan Geologi, juga mengundang para ahli dari BPPT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan faktor penyebab terjadinya tsunami yang menerjang wilayah di Selat Sunda, yaitu di Pandeglang, Serang, dan
Lampung Selatan. Jadi masih dilakukan penelitian karena fenomena yang ada saat ini kemungkinan disebabkan oleh longsor bawah laut karena aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kebetulan bersamaan dengan bulan purnama sehingga terjadi gelombang pasang. Kami dari BNPB dan BPBD juga menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh BMKG bersama Badan Geologi, bersama BPPT dan KKP. Baik Pak Topo, kekhawatiran yang ketiga Pak, sekaligus ini untuk menutup bahwa dengan adanya kejadian yang di Pandeglang, Banten ini, masyarakat Indonesia juga khawatir mereka yang tinggal di pesisir-pesisir pantai baik di beberapa daerah lainnya. Apakah mungkin akan terdampak juga di kemudian hari atau justru Bapak bisa meluruskan bahwa ini hanya di satu daerah tertentu saja begitu? Ya, apa yang terjadi, tsunami yang ada di Selat Sunda sifatnya lokal. Hanya terjadi di pantai barat Banten, mulai dari Serang sampai dengan Pandeglang, dan di Lampung Selatan. Tidak akan berdampak, berpengaruh ke daerah-daerah lain yang daerah rawan tsunami. Jadi masyarakat diimbau selalu tetap tenang, tetap waspada terkait dengan adanya fenomena tsunami yang menerjang Selat Sunda ini tidak akan menyebar, merembet ke daerah-daerah yang lain. Jadi kondisinya hanya terjadi pada malam, air laut juga sudah surut, gelombang juga tidak tinggi, aktivitas jalur pelayaran juga normal. Memang BMKG menyampaikan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas di sepanjang pantai, juga menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh BMKG bersama Badan Geologi.